Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Okay, how are you today? I hope you can get always get a good condition and happy situation. And I hope you also can enjoy this lesson. And today, I would like to invite you to prepare about to middle test. Yeah. So now, please prepare your pen and your book to write the question ya. Jadi untuk hari ini seolah kita akan belajar exercise ya untuk paling tidak persiapan tentang UTS ya. Nah, maka dari itu persiapkan buku tulis dan pensil atau pena. Okay, by the way, before that, let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our program can be run well. Okay. Before that, I would like to, I'm going to invite you to flashback again for about passive voice. Yeah. What is the function will and can? Okay, today it is about will, yeah. So will or can. The means is akan dan dapat. Bagaimana kalau dibuat untuk passive voice? Untuk dibuat untuk passive voice yaitu tinggal kita apa namanya? Taruh subjek, kemudian plus will atau can, kemudian plus be, and then verb 3, by object ya. Jadi ini untuk passive voice. Rumus passive voice. Passive ya. Subject will, can atau be, verb 3 plus by object. Contoh I, kalimat aktif ya. Kalimat aktifnya seperti ini. Contohnya kalimat aktif I will study English. I will study English. Nah, jadi kalau dirubah ke dalam bentuk passive voice, maka dilihat dulu ini subjeknya mana. I will auxiliary, study verb, English object. Maka untuk dirubah menjadi passive voice ya menjadi dilihat dulu objeknya mana. Objeknya yaitu English. Maka English terus will ya. Terus tambah be. Terus English will be, terus
study berubah menjadi verb 3. Jadi will be studied, terus tambahi by, I berubah menjadi, karena posisinya menjadi objek, menjadi by me. English will be studied by me. Ya, jelas ya. Oke, contoh lagi misalkan. Contoh, she, kalimat aktif lagi. Contoh kalimat aktif. She can speak English. Will dan can merupakan modal ya. Modal yaitu penghubung antara verb akan, subjek dan verb. She can speak English. Nih kalimatnya ya. Kemudian kalau dibentuk dalam kalimat pasif maka menjadi English, ya. English, terus can, terus be, triggernya speak apa? Dilihat speak, spoke, spoken. Jadi English can be spoken by apa? By ini ya. By she berarti berubah menjadi her ya. By her. Okay. English can be spoken by her. Karena menempati tempatnya objek. Jadi jelas ya, untuk menggunakan will, modal will dan can, kalau masuk dalam kalimat pasif, maka dia tinggal ditaruh, yaitu yang paling pokok, be, verb 3. Tetap aturannya, yang depannya subjek, I will study English, dia berubah menjadi objek, English will be studied by me. Kemudian she can speak English. Ini memakai tidak memakai s, karena di sini sudah ada modal can. Jadi setiap subjek yang ada can, kemudian will, itu berbeda dengan simple present. Kalau misalkan ini simple present, ini saya rubah menjadi simple present seperti ini. Misalkan she speaks English. Maka kalau dirubah dalam bentuk passive voice, berarti English, karena ini simple present, maka dia rumusnya English is verb 3-nya speak apa? Spoken by. Jadi ini perbedaan. Perbedaannya ini memakai modal can, kalau ini tidak ada modal, sama-sama simple present, tapi ini tidak ada modalnya langsung, dan dia harus verb, kata kerjanya dia memakai s, itu ya. Jelas ya. Baiklah, untuk itu marilah kita kalian persiapkan penanya untuk mengerjakan tugas ya. Kasih waktu 1 soal 1 menit. Kemudian ada kira-kira 15 soal dan bisa dijawab dengan tepat dan cepat. Oke. Ya. Oke, baiklah, di sini ada soal, silakan dijawab 1 menit.
Satu soal 1 menit. Jadi saya hitung mulai dari sekarang. Baiklah, soal nomor 2. 1 menit ya. Soal nomor 2, silakan dijawab. Baiklah, soal nomor 3. Ini Pak Zen pakai timer ya. Soal nomor 3. Oke. Soal nomor 4. Oke, soal nomor 5.
Oke, soal nomor 6. Oke, baiklah. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ya. Oke, baiklah. Mari kita bahas soalnya ya. Kira sudah selesai untuk multiple choice yang pertama. Mari kita bahas bersama-sama. My name is Hani, Laila, and I live next to each other. I often often go shopping. Number 1. Kira-kira isinya apa? My name is Hani, Laila and I live next to each other. Ya. Isinya nomor 1. B. We ya. Isinya we. Karena ini next to each other, bersebelahan ya, satu dengan yang lain. Itu pergi shopping bersama-sama. Next, Laila titik-titik is apa? Laila is my best friend. Ya, karena itu bahas Laila ini, Laila adalah teman baikku. Kemudian on Sunday apa? On Sunday isinya nomor 3, nomor 2 isinya tadi my ya. My. Nomor 3 isinya on Sunday she ya. Punya C. On Sunday she came to visit me and saw a new car outside. Pada hari Minggu dia datang padaku dan melihat sebuah mobil baru di luar. Kemudian dia bilang, does that car belong to you? Apakah mobil itu milikmu? She asked, dia bertanya. Kemudian nomor 4, where is
yang tepat. Nomor 4 isinya ya, where is your old car? Di mana mobil tuamu? Where is your old car? Kemudian no, it's not. Tidak, bukan. Nomor 5 isinya not, it's not mine. Ya. No, it's not mine. Bukan, itu bukan milikku. Ya. Kemudian nomor 6. I said apa? I said, saya bilang. Yang tepat nomor 6 adalah ya, it is they. Adalah it, ya. It belongs to David and Fatima in next to door. Itu punyanya David dan Fatima di sebelah pintu. Nah, ini memakai it karena ini merujuk ke old car. Ya. Kemudian the last number 7. It's yang tepat adalah kata si Hani. It's their car. Ya, itu mobil mereka. Karena yang dibahas itu mereka ya, David dan Fatima. Jadi isinya A ya. Jadi jelas ya untuk pronoun ini, dilihat dulu konteks kalimatnya sebelum menjawab. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut untuk ke slide selanjutnya. Oke, bisa dibaca ya. Saya bantu baca dari sini. The Great Wall, or Changcheng in Chinese, is massive. It begins in the east and the Yellow Sea, travels near China's capital, Beijing, and continues to west through numerous provinces. It winds like a snake through China's varied terrain for thousands of miles. Smaller will extend from the main wall. According to conservative estimates, the Great Wall's length is approximately 2,400 miles. Its thickness ranges from 15 till 30 feet wide, and it reaches in height to about 25 feet. The Great Wall has been considered as one of the world's wonders. The Great Wall is undeniably one of humankind's most prominent and enduring architectural feats. It is a testament to people's ability to plan, organize, create, and work diligently together. The wall is a monument to the Chinese civilization, one that came at great cost and through countless sacrifice. Nah, kira-kira gimana itu? Nomor 1 bisa dipahami dulu ya, mungkin maknanya, sambil belajar maknanya. Tembok besar atau Changcheng dalam in Chinese dalam bahasa Cina itu merupakan sebuah besaran ya, besar atau sangat besar. Hal itu dimulai di timur ya, di timur Laut Kuning, Yellow Sea. Ya, berjalan ya, berjalan dekat dengan kota Cina yaitu Beijing dan berlanjut ke barat ya, melalui berbagai banyak provinsi ya. Through it winds, yang anginnya itu seperti ular ya, melalui ya berbagai Chinese varied terrain, melalui berbagai medan sejauh ribuan mil ya. Dari dinding yang paling terkecil sampai dinding yang paling besar
ya. Kemudian menurut perkiraan konservatif ya, panjang tembok tembok Cina itu mencapai kira-kira 2.400 mil, yang mana ketebalannya itu sekitar 15-30 kaki, dan tingginya mencapai 25 kaki. Nah, tembok besar Cina ini telah dianggap atau ditentukan ya sebagai salah satu keajaiban dunia. Kemudian tembok besar ini ya tak disangka itu menjadi sebuah yang tak disangkal ya, undeniably, sebagai pencapaian ya, salah satu prestasi arsitek ya umat manusia yang paling menonjol dan yang enduring architectural feat yang paling menonjol dan bertahan lama ya. Ini menunjukkan sebuah kemampuan orang untuk mengatur, ya, merencanakan, mengatur, menciptakan, ya, membuat, bekerja secara rajin ya, dan bersama, ya, gotong royong. Nah, tembok ini menjadi sebuah monumen ya, the Chinese civilization, jadi monumen peradaban Cina, yang mana datang ya, atau tembok ini memakan biaya yang sangat besar sekali, yang tak terhitung nilainya. Ya, seperti itu. Oke, baiklah, kira-kira nomor 1 ini apa? Where is the Great Wall located? Yo. Where is the Great Wall located? Di mana tembok besar berada? Tembok besar Cina berada. Oke. Isinya A ya, China. Number 9. How thick is the Great Wall? Berapa ketebalannya tembok itu? Berapa kira-kira ketebalannya? Nah, di sini ya ketebalannya. 15 till 30 feet wide. Ketebalannya ada, yaitu isinya C ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Where does the Great Wall begin? Di mana tembok Cina itu dimulai? Di mana? Yaitu di Jabaya, yaitu D ya. It begins in the east at the Yellow Sea, yaitu dimulai dari barat pada Laut Kuning. Oke, jelas ya kira-kira. Pokoknya intinya dicari kata-kata yang terkait dengan persoalan, dengan soal yang di atas.
soal yang ditanyakan ini. Dilihat pidgin ini ada kalimat pidgin. Oke, selanjutnya seksi yang selanjutnya nomor 4 bisa dikerjakan. Satu soal 1 menit. Di situ disuruh untuk mengurutkan word order ya. Big London Locket is ini. Oke, soal nomor 2. Dewi, her friends achieved to pyramids go and to see. Apa kira-kira jawabannya? Nomor 2. Dua, kira-kira apa? Oke, lanjut nomor 3. Number 3. Nomor 3. Lanjut nomor 4.
Okay, the last number 5. Di sini kita cocokkan bersama-sama ya. Kira-kira kalian mana yang kurang tepat atau kan bisa benar semua ya. Oke, stop. Oke, Bapak kira cukup ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, jawaban nomor 1. Big London located is Ben in. Oke, jawabannya itu apa? Big Ben is located in London. Oke. Big Ben atau jam dinding besar yang terletak di London. Big Ben is located in London. Jawaban selanjutnya yaitu dilihat dulu subjek gimana. Dewi and her friends. Dewi and her friends go to ya Egypt to see the pyramid. Oke, ya, dilihat subjeknya Dewi and her friends. Memakai go karena subjeknya 2, lebih dari 2. Nah, number 3. He races is by smaller form. Lihat subjeknya dulu. Itu he. Kalau he berarti memakai kata kerja. Terus habis subjek, cari kata kerjanya. Guys, cari objeknya. Mana objeknya? Races for his possessive adjective dari he adalah his, for his mother. Okay. Number 4, my head's mother dirty my socks. Dilihat subjek mana kira-kira. Lihat, berarti my mother. Cari formnya. Heads my dirty socks. Ya. Ibuku benci kaos kaki kotorku. Okay. Italy to once go she to. Kira apa? Nah, dilihat dulu subjeknya. Subjeknya apa? Pasti kelihatan di situ ya. She, kemudian wants to go to Italy. Jadi, bagi yang jawabannya seperti ini, maka tepat ya. Jadi dilihat dulu, pasti subjeknya ada ya. Subjeknya mana? Habis subjek pasti ada verb-nya. Subjek, verb ini semuanya memakai tenses present tense ya. Yang bentuk kata kerja pertama. Nah,
Nah, dari awal pronoun, kemudian ini deskriptif, kemudian ini word order, ya, dan bisa menjadi paham dalam menangkap pelajaran, memahami pelajaran bahasa Inggris ini dan semuanya. Oke, Bapak kira cukup sekian ya. Saya kira sudah cukup ini materinya untuk nanti sebagai bekal UTS ya. Kita tutup dengan kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.